sel. Nggak ada yang bilang di chat ya? Fahmi bagian terkecil dalam suatu organisme. Oke. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan sel itu apa sih? Struktural terkecil dari organisme hidup. Farah. Oke. Nggak ada lagi yang mau menjawab. Masih sebagai bagian terkecil. Oke. Kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Oke. Baik, saya tampung ya. Jadi sebenarnya bagian terkecil sederhana dan penyusun organisme. Oke. Jadi unit dasar makhluk hidup. Jadi memang intinya sel itu adalah Nah, sel itu adalah unit dasar ya dari struktur dan fungsi organ baru. Dan memang dia termasuk yang unit terkecil ya di tubuh kita, di makhluk hidup ya, tidak hanya di manusia tapi di semua makhluk hidup yang memang hidup gitu ya. Nah, kalau melihat struktur sel ini, mungkin ada yang masih ingat nggak struktur ini gitu waktu SMA. Ini apa sih? Gitu. Kalau saya bilang ini apa? Nggak apa-apa sambil nyalakan mic. Sel hewan bukan? Oh ya, struktur sel hewan atau struktur sel manusia ya. Itu ini bagian tengah itu apa? Ini padahal udah ada nukleus. Nukleus itu apa? Inti sel bukan sel. Oke. Iya, nukleus itu inti sel. Oke. Pasti waktu ujian kelulusan kayak biologi ini udah harus ini sih hatam ya kalau seperti ini. Jadi ini saya hanya untuk mengingat kembali, kalian mengingat kembali ya. Nah, jadi ini adalah sel, terutama sel pada hewan atau sel manusia ya, di mana memang bentuknya pada umumnya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ada banyak organel-organel sel yang mendukung keberlangsungan dari fungsi sel ini sendiri ya. Nanti kita akan belajar di dalam sel ini apa saja sih, kemudian fungsinya apa ya. Terutama pada saya hanya membahas sel manusia ya. Karena kan kita belajar manusia ya. Jadi sel ini yang nantinya akan membentuk jaringan-jaringan ya di dalam tubuh kita, kemudian membentuk organ dan organ tersebut ya memiliki fungsi masing-masing. Nah, jadi sel ini ada di dalam ginjal, ada di hati, ada di tulang, ada di paru-paru, ada di syaraf ya, kita biasa sebut sel syaraf. Kemudian di otak maksud saya, kemudian di darah, ada sel darah merah, sel darah putih, limfosit, kemudian sel jantung, otot, kemudian di pankreas, dan juga pada reproduksi, yaitu di sel telur dan juga sel sperma. Jadi seluruh tubuh kita ini tersusun dari jutaan miliaran sel ya, membentuk organ-organ yang memang berfungsi untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, jadi sebagai pendahuluan, biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, tentang makhluk hidup, dan apa saja. Dan memang untuk ruang lingkupnya biologi ini sendiri sangat luas ya, sangat luas ruang lingkupnya. Tapi khusus untuk di prodigisi nanti kalian hanya belajar tentang embriologi, genetika, dan sel. Nah, setiap tingkat struktur biologis memiliki perkembangan dari tingkat di bawahnya. Dan sel ini sendiri adalah unit dasar dari struktur dan fungsi organ baru. Nah, ini adalah hierarki dari organisasi biologis suatu makhluk hidup ya. Jadi sebenarnya kalau mau yang paling kecil itu ada atom. Nah, baru nanti membentuk organel. Nah, kemudian organ-organel ini ada di dalam sel. Kemudian sel nanti akan membentuk jaringan, jaringan membentuk organ ini akan membentuk organisme atau individu. Baru nanti kita individu-individu ini akan
berkumpul membentuk populasi, komunitas, ekosistem, hingga ke biosfer. Nah, sel ini tersusun sebenarnya memang dari atom-atom ya. Atom bisa proton, neutron, elektron. Nanti akan membentuk molekul sederhana, kemudian makromolekul, dan hingga nanti membentuk yang namanya organel. Nah, organel inilah yang sebenarnya memang walaupun dia unit sebenarnya yang termasuk barang yang sangat kecil ya, kecil sekali, tapi dia bisa bisa mempengaruhi tubuh kita, bisa mempengaruhi sel, dan memiliki fungsi yang sangat luar biasa dalam pembentukan energi dan metabolisme dalam tubuh. Ya. Sebentar. Tubuh organisme hidup ini tersusun atas molekul organik. Molekul organik adalah molekul yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, pada molekul organik ini ada 4 macam ya, yaitu molekul lipid. Ya, itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang ada penambahan nitrogen dan juga fosfat ya. Nah, itu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh yang biasanya digunakan sebagai cadangan energi. Nanti mungkin kalian akan belajar lebih lanjut, ada mata kuliah biokimia ya terkait bagaimana sih metabolisme lipid ini di dalam tubuh kita gitu ya. Apa itu lemak jenuh, lemak tak jenuh gitu ya. Kemudian fosfolipid. Nah, fosfolipid dia adalah penyusun membran, termasuk pada membran sel ya. Kemudian ada steroid. Kemudian molekul organik selanjutnya ada molekul karbohidrat. Ini tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya itu adalah glukosa. Nah, glukosa adalah salah satu sumber energi yang biasanya digunakan untuk bahan bakar ya, atau untuk bensinnya manusia gitu, bensinnya makhluk hidup gitu ya. Itu kita pakai glukosa. Nah, itu adalah senyawa atau molekul karbohidrat. Kemudian ada molekul protein. Dia adalah makromolekul yang polimer dan tidak berjabang. Dan dia disusun oleh asam amino sebagai monomernya. Tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen, dan kadang-kadang disertai unsur sulfur dan juga fosfat. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir pada sel itu ada molekul asam nukleat. Nah, ini adalah satu-satunya molekul yang membawa informasi genetik organisme hidup. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, bahkan sampai ke mikroorganisme. Ya, seperti bakteri, virus, itu dia membawa informasi genetik, itu adalah molekul asam nukleat. Di mana ini yang menyusun namanya ada DNA dan RNA ya, yang menjadi identitas kita ya, sebagai informasi genetik yang membawa informasi genetik dalam tubuh kita ya. Nah, ada satu nukleotida ya, dia sebuah gula berkarbon 5, suatu basa berstruktur cincin dan mengandung nitrogen. Itu ada adenin, guanin, sitosin, timin atau urasil. Nanti akan disampaikan lebih lengkap lagi di materi tentang genetika ya. Kita akan belajar tentang apa itu DNA secara detail, dan juga RNA, dan juga basa-basa nitrogen. Recording in progress. Nah, 1, 2, atau 3 gugus fosfat yang terikat pada atom karbon gula pentosa. Itu adalah molekul asam nukleat. Sehingga diketahui bahwa sebuah sel itu dibangun oleh komponen-komponen, ada air, ion-ion organik, kemudian makromolekul ya, makromolekul itu yang besar ya, molekul besar. Itu ada protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Dan juga ada mikromolekul. Nah, mikromolekul ini ada asam amino, asam lemak, nukleotida, dan glukosa. Ini semua yang membentuk suatu sel sehingga sel itu bisa nantinya berfungsi dengan baik ya. Oke, kita mulai masuk ke struktur sel. Sebenarnya kalau dari teori sel ini adalah semua makhluk hidup dibangun oleh sekumpulan sel.
ya. Dan dia berasal dari reproduksi atau pembelahan sel dari sel yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu kita selalu beregenerasi ya, selalu beregenerasi, memperbarui diri ya. Jadi yang sel lama pasti akan mati dan digantikan oleh sel-sel yang baru. Nah, kalau pergantian sel ini reproduksi sel ini sudah melambat, itu biasanya diikuti dengan seiring bertambahnya usia, pertumbuhan sel melambat. Makanya masa-masa pertumbuhan itu memang hanya masuk sampai sebelum kita dewasa. Jadi sampai batas akhirnya remaja. Jadi umur 17 tahun, 18 tahun itu masa pertumbuhan sudah selesai. Ya kita tidak bisa bertambah tinggi lagi karena memang sel-sel sel tulang kita sudah tidak bereproduksi, istilahnya sudah tidak bertambah gitu ya. Mungkin hanya menggantikan sel lama, sel baru menggantikan sel lama, tidak bertambah banyak. Ya. Nah, jadi yang membentuk tubuh kita menjadi lebih besar pada masa-masa pertumbuhan, terutama pada masa anak-anak, pada masa bayi ya, 2 tahun kehidupan pertama, itu sel itu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bertumbuh, dalam berkembang. Oleh karena itu pada masa-masa 2 tahun pertama 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun, itu sangat penting kita jaga asupan gizinya. Nah, karena asupan gizi itu membantu sel-sel ini bisa berkembang dengan baik, bisa bertumbuh dengan baik dan tidak mengalami kecacatan atau kerusakan sebelum waktunya, ya. Itulah kenapa kita harus belajar mulai dari sel ini sebelum nanti kalian masuk fungsinya, bagaimana metabolisme tubuh, lalu betapa pentingnya asupan gizi yang seimbang kaitannya dengan pertumbuhan seseorang. Ya, jadi pelajari, pahami dulu tentang sel. Ya, makanya ini saya sedikit ulas. Jadi tolong jangan di skip, ya, jangan hanya sekedar didengarkan, tapi dipahami. Oke. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya selaput inti ini dibagi menjadi 2 jenis ya sel. Ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Di sini masih ada yang ingat nggak sel prokaryotik itu apa, sel eukaryotik itu apa? Bisa langsung nyalakan mic-nya? Ayo, ini pelajaran biologi. Ya. Apa itu sel prokaryotik? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Silakan. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Siapa? Sel prokaryotik itu yang tidak memiliki membran inti sel. Oke. Sedangkan eukaryota memiliki membran inti sel. Oke, tepat sekali. Betul. Ya, tadi Atika sama siapa tadi? Kayaknya 2 orang ya? Dalmus dan Diva, Bu. Oke, baik. Betul sekali ya, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki selaput inti sel, dan sel eukaryotik itu memiliki selaput inti sel. Nah, biasanya sel prokaryotik itu ada pada makhluk hidup apa? Yang tidak punya selaput inti sel. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Ibu, bakteri sama ganggang kalau nggak salah. Ya. Ada lagi Ya. selain 2 itu? Fungi. Fungi. Ya nggak ya? Ya. Oh, saya ingat-ingat lagi nih. Fungi. Oh iya. Selain mikroorganisme, itu kan mikroorganisme ya. Yang bukan mikroorganisme, ada nggak yang cuma yang dia punyanya prokaryotik? Kalau mikroorganisme memang cenderung dia prokaryotik ya, tidak punya selaput inti sel. Kalau yang bukan mikroorganisme, jadi yang besar, ya. Kalau bakteri, ganggang, kemudian fungi itu kan mikroorganisme ya. Nah, yang bukan mikroorganisme apa sel prokaryotik? Alga hijau. Alga hijau tuh masuk dalam mikroorganisme, ya. Oh. Ya. Selain itu, oke, nggak apa-apa. Jadi apa sih? Nah, sel prokaryotik ya, dia tidak punya selaput inti sel. Nukleoidnya atau bagian dari inti selnya ini akan tetap berada di biasanya tetap di tengah-tengah sel ya.
dia adalah wilayah konsentrasi DNA. Jadi walaupun dia tidak punya selaput inti sel, dia tetap punya namanya nukleoid, di mana di situ ada unsur-unsur genetikanya ya. Jadi tetap membawa DNA. Pasti nggak mungkin nggak ada inti selnya, tetap ada inti sel tapi tidak punya selaputnya. Jadi tidak ada batasan antara inti sel dengan sitoplasma ya, dengan organel-organel selain inti sel. Dan dia dikelilingi oleh membran sel dan dinding sel. Organelnya tidak terikat oleh membran, kemudian terdiri dari ribosom tanpa membran di dalam sitoplasma untuk menghasilkan protein. Nah, ini kalau ini itu adalah contohnya pada bakteri ya. Karena biasanya bakteri kan dia punya flagela atau ekor, dia bisa bergerak. Kemudian punya villi ya, dia membantu pergerakan dari sel itu. Nah, dan biasanya fungi masuk eukariotik ya. Tuh. Kemudian oh iya, selain bakteri itu juga termasuk virus ya. Tuh. Dia eukariotik dia memiliki nukleus dan terlapisi oleh selaput inti sel ya. Makanya tadi fungi saya agak gitu ya. Karena memang sebenarnya fungi itu dia terutama jamur ya, apalagi jamur yang makro, jamur merang, jamur kancing, dia eukariotik ya. Kemudian tumbuhan dan juga hewan manusia itu juga termasuk dalam sel eukariotik. Sehingga dia lebih kompleks, kemudian terdiri dari 3 struktur dasar. Itu ada nukleus, membran sel, dan sitoplasma dengan organel-organelnya. Nah, kalau ini penampakan dari yang eukariotik ya. Kelihatan dia pasti inti selnya itu kompak ya bentuknya, jadi DNA-nya nggak menyebar. Dia kompak, susunan genetiknya berada di dalam si nukleus ini. Kemudian ribosom juga terikat, ada yang terikat pada struktur ini ya, organel ya, pada organel ini retikulum endoplasma. Nah, nanti akan saya bahas satu-satu nih organel-organel yang ada di dalamnya nih. Ini fungsinya apa, namanya apa. Ya. Oke. Bagian sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini atau membran plasma dia tersusun dari double layer of phospholipid dan juga protein. Berarti tersusun dari lipid, fosfat, dan protein ya. Nah, dia mengelilingi lapisan terluar semua sel dan mengontrol apa saja yang masuk dan keluar dari dan ke dalam sel. Nah, ini yang membantu menjaga keberlangsungan dari hidup sel tersebut ya. Jadi dan juga nantinya kan membawa keluar masuk bahan bakar ya untuk menghasilkan ATP atau energi. Dan dia termasuk lapisan yang hidup karena dia bisa bergerak ya, membuka menutup. Dia ada channelnya gitu ya, ada protein channel yang membantu sebagai pintu keluar masuk zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh sel. Nah, ini misalkan ini bagian luar sel, ini adalah bagian dalam sel ya yang di bawah. Kemudian ini adalah sel membran. Dia tersusun oleh double layer phospholipid ya. Artinya ini ada 2 lapis kan, lapisan atas dan lapisan bawah. Ini adalah lapisan lipid ya, ini lapisan lipid. Nah, kita sebutnya lipid bilayer karena ada 2 lapisan, atas dan bawah, di bagian luar dan bagian dalam ya. Nah, lipid bilayer ini sendiri dia tersusun dari bagian yang hidrofob, ada yang ada yang yang dia suka air sama nggak suka air gitu ya. Nah, ini bagian ekornya ya, ini bagian kepalanya, kemudian ini adalah protein channel atau pintu keluar masuknya, dan ini adalah rantai karbohidrat yang menempel pada sel membran. Nah, apa itu fosfolipid? Dia pada bagian kepalanya itu ada namanya glycerol head ya, yang
gliserol dan fosfat yang bersifat hidrofilik ya. Dia menarik air. Makanya dia posisinya ada menghadap keluar sel, keluar dan ke dalam sel. Karena kan bagian luar sel itu kan bertemu dengan plasma darah ya, misalkan ada plasma darah itu kan dari air ya. Nah, kemudian di bagian dalam sel itu ada bertemu sitoplasma yang terdiri dari air juga. Jadi dia memang sifatnya hidrofilik. Nah, sedangkan pada bagian ekor itu tersusun dari fatty acid ya atau lemak. Nah, kita tahu sendiri lemak itu sifatnya menolak air. Sehingga bagian ekor ini berada di dalam sel membran ya. Karena dia sifatnya menolak air. Nah, membentuk bilayer di mana bagian ekor ini akan berhadapan satu sama lain. Dan dapat bergerak secara lateral agar molekul-molekul kecil itu dapat masuk ke dalam sel. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar, kemudian ada air keluar masuk ya. Ini gerakannya kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya ini GIF ya, bisa bergerak gitu. Nah, jadi ini adalah hidrofilik. Ini yang bagian yang hidrofilik, sedangkan ini adalah bagian hidrofobik. Ya, memang makanya ekornya ini tersusun dari lemak ya, fatty acid, sedangkan pada kepalanya ini adalah gliserol dan fosfor. Nah, kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini berada di luar membran sel. Ya. Ada beberapa makhluk hidup yang punya namanya dinding sel, di luar dari membran sel itu. Tapi ini hanya ditemukan pada tanaman, fungi, dan bakteri. Pada manusia itu tidak ada. Dan biasanya pada dinding sel ini dia ada ligninnya ya, ada yang bagian kompaknya yang menjaga bentuk sel agar tidak berubah. Ya. Kemudian ada namanya silia dan flagellata. Nah, flagellata ini biasanya itu kalau pada mikroorganisme suka ada di bakteri ya, suka ada di bakteri, kemudian hewan-hewan mikro kecil lainnya yang punya flagellata untuk membantu pergerakan dia. Karena memang fungsinya untuk membantu bergerak ya di dalam cairan atau di dalam partikel-partikel yang melewati permukaan sel. Bedanya kalau silia itu ukurannya lebih pendek dan terdapat banyak di permukaan sel, atau kita kadang juga bilangnya vili ya, vili atau silia. Nah, sedangkan kalau flagella dia ukurannya lebih panjang, ya, lebih panjang dan lebih sedikit, biasanya hanya 1, 2, atau 3 di permukaan sel, ya, dan tersusun oleh mikrotubulus. Nah, kalau silia ini di dalam tubuh manusia biasanya ada pada trakea ya, pada saluran pernafasan kita, karena dia membantu membawa lendir-lendir dan lain sebagainya ya. Jadi membantu pergerakan partikel-partikel tersebut. Dan juga ada pada saluran telur atau oviduk. Nah, fungsinya apa? Nah, ini untuk membantu membawa atau menggiring si sel telur itu dari ovarium, dari indung telur menuju ke rahim. Nah, itu kan akan melewati melewati oviduk atau saluran telur. Nah, sel telur ini akan bergerak dibantu oleh silia yang ada pada oviduk gitu ya. Kemudian kalau flagella itu pada sel manusia itu ada pada sel sperma. Nah, inilah yang mengistimewakan sperma, membawa sperma ini bisa bergerak dengan baik ya menuju ke melewati rahim, kemudian bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi atau di oviduk ya, di saluran telur. Nah, biasanya kalau ngomong-ngomong sel sperma itu dia bisa dikategorikan sehat kalau hanya punya 1 ekor saja ya. 1 ekor, kemudian bentuk sel spermanya kepalanya nggak besar, ekornya panjangnya sesuai, kemudian gerakannya memang ke depan gitu ya, gerakannya ke depan, kemudian meliuk-liuk begini ya. Tuh, kemudian tidak bercabang flagellanya.
Kalau flagellanya bercabang itu salah satu indikator sel sperma yang tidak normal gitu ya. Nah, ini hanya wawasan tambahan. Jadi memang bentuk ini memang kalau di manusia kalau flagella hanya ada di sel sperma ya, tidak ada di sel lain. Jadi kalau perempuan nggak punya flagella tapi punya silia, tapi kalau laki-laki punya flagella tapi dia punya flagella dan juga punya silia ya di trakea. Oke. Nah, struktur selanjutnya ada sitoskeleton. Kalau tubuh kita punya skeleton, sel juga punya skeleton ya, istilahnya punya tulang. Yang mana fungsinya sama, membantu sel mempertahankan bentuk dari sel itu. Dan kalau di tubuh manusia, tubuh kita kan tulang memang fungsinya mempertahankan bentuk tubuh mempertahankan bentuk tubuh kita agar nggak letoy, agar nggak lemes. Nah, makanya kan banyak orang yang kelainan tulang itu dia biasanya tidak bisa berdiri tegak atau skoliosis ya, punggungnya bengkok. Kemudian ada juga yang kelainan lain terkait tulang sehingga dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri dengan baik. Nah, karena memang fungsi tulang adalah mempertahankan bentuk tubuh. Nah, sama halnya pada sel itu ada sitoskeleton, dia juga punya tulang. Nah, dia juga punya fungsi mempertahankan bentuk sel itu agar tidak berubah-ubah gitu ya. Dan dia berfungsi juga dalam pergerakan sel juga. Karena kalau dia bentuknya kompak ya, selalu bulat begini, nah dia kan gampang bergerak gitu. Sedangkan kalau bentuknya lemes gitu kan, dia akan susah untuk bergerak. Kalau sitoskeleton ini dia terbuat dari protein ya, dan dia mencakup ada mikrofilamen berbentuk seperti benang dan terbuat dari aktin, dan juga ada mikrotubulus berbentuk seperti tabung dan terbuat dari tubulin. Jadi kalau gampangannya memahaminya, kalau aktin itu yang mikrofilamen, filamen itu benang gitu ya. Sedangkan mikrotubulus atau tabung itu adalah tubulin, terbuat dari tubulin. Ini kalau digambar, yang bentuknya seperti tabung ini adalah mikrotubulus. Nah, kalau bentuknya seperti benang, garis-garis ini aja, ini mikrofilamen. Ya. Ini mikrotubulus, ini mikrofilamen. Kemudian kita masuk ke sitoplasma dan organel sel. Nah, sitoplasma ini adalah dia tersusun dari air yang berfungsi sebagai pelarut zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Jadi itulah salah satu pentingnya kita pun untuk menghidrasi diri kita. Jangan sampai kita juga kekurangan minum, kekurangan air, kekurangan cairan, karena efeknya bisa mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam sel. Kalau sel kita kekurangan cairan, maka sitoplasma akan menyusut ya, maka bisa mengganggu fungsi dari organel-organel lain, karena fungsi sitoplasma ini kan membantu reaksi kimia antar organel juga gitu. Jadi itulah salah satu pentingnya menjaga hidrasi ya, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Karena sampai ke unit kecil sel pun cairan atau air ini penting sekali dalam membantu reaksi kimia sel atau metabolisme sel. Nah, kemudian ada organel. Organel atau kita biasa sebut little organ, dia organ yang kecil, ya, berukuran sangat kecil, mikroskopis, memiliki berbagai macam fungsi untuk sel, dan berada dalam sitoplasma. Bisa memiliki atau tidak memiliki membran yang terikat. Jadi, organel ini macam-macam. Yang termasuk di dalamnya tuh, ya ini, vakuola, ribosom, nukleus, sitoplasma, mitokondria, lisosom ya. Jadi sama seperti tubuh kita secara umum kan kita punya organ-organ, kayak organ pencernaan, organ yang pernafasan ya. Sama, sel kita juga punya hal tersebut dalam bentuk kecil ya. Jadi dia juga punya untuk pencernaannya, untuk menghasilkan energinya, untuk menghasilkan protein, untuk menghasilkan
sebagai respirasi. Nah, dia juga punya gitu. Nah, nukleus. Yang pertama nukleus. Nukleus atau inti sel. Dia terdiri dari ada selaput inti, ada nukleoplasma, ada kromatin, kromosom, dan nukleolus. Nah, dia berfungsi mengatur semua aktivitas sel. Jadi ibarat kata otaknya sel itu di nukleus ya. Karena dia ada kromosom dan ada kromosom yang berisi DNA yang sebagai materi genetik ya, sekaligus mengatur sintesis protein dalam sel. Nah, biasanya nukleus ini merupakan organel terbesar yang ada di dalam sel dibandingkan organel yang lain. Di setiap sel, dia memiliki jumlah kromosom yang pasti yang membawa gen. Gen inilah yang mengontrol karakteristik dari sel, nantinya akan muncul pada wujud tubuh kita. Jadi kayak misalkan sel rambut. Nah, sel rambut, sel-sel pada rambut kita, atau pada kulit kita ya, sel kulit lah, sel kulit. Nah, misalkan dia membawa gen misalkan warna kuning ya, kuning langsat. Nah, berarti nanti dia akan memunculkan warna kuning langsat itu melalui gen di dalam nukleusnya. Contohnya seperti itu sih. Nah, di dalam nukleus terdapat DNA sebagai material genetik. DNA menyebar dan muncul sebagai kromatin, kemudian dalam keadaan sel yang tidak membelah. Kalau dalam keadaan sel yang sudah terbelah, itu kromosom. Ya. Jadi kromatin ini pada kondisi tidak membelah, lalu pada saat kondisi sudah mulai membelah, itu akan mengental dan melilit sehingga membentuk namanya strukturnya kromosom. Nah, apa sih yang dilakukan DNA? Nah, DNA adalah material warisan di dalam sel, dan gen ini menyusun kode molekul DNA untuk protein yang berbeda. Ya. Dia ada sugar fosfat, ya ada basa, ada hidrogen. Ya. Ini adalah DNA. Kemudian di dalam nukleus ada nukleolus atau anak inti. Ya, dia akan menghilang ketika proses pembelahan sel terjadi. Jadi ketika mitosis, meiosis, ya itu akan menghilang ketika proses mitosis atau meiosis ini terjadi. Maka nukleolis ini akan menghilang sebentar, baru nanti ketika membentuk satu sel utuh lagi, maka dia akan muncul lagi. Tuh. Struktur yang terlibat dalam dia adalah struktur yang terlibat dalam produksi ribosom. Nah, ribosom ini nantinya membantu dalam proses sintesis protein. Gitu ya. Biasanya nukleus memiliki satu atau lebih nukleolus. Ya, jadi bisa lebih dari satu. Jadi kalau struktur dari inti sel, dia ada inti sel, ini kromatin ya. Kemudian ini nukleolus. Nah, dia punya celah-celah untuk sebagai keluar masuk dari ribosom ini sendiri. Nah, lalu ribosom itu apa sih? Dia tadi ngomong ribosom ya. Ribosom adalah kompleks kecil yang memproduksi protein. Ya, dia memang berfungsi dalam sintesis protein dan merupakan pabrik protein untuk sel. Dia bergabung dengan asam amino untuk menghasilkan protein melalui sintesis protein. Kemudian dan dia dapat menempel di namanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma yang ada ribosomnya itu ada retikulum endoplasma kasar, ya atau raw endoplasm retikulum. Nah, ini adalah retikulum endoplasma kasar. Nah, yang titik-titik hitam ini ya digambarkan seperti ini adalah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Atau juga ribosom juga menempel pada selaput nukleus ya, karena kan dia dihasilkan dari inti sel ya. Maka dia begitu keluar kan pasti ada yang menempel pada selaput inti. Atau ribosom ini juga bisa berada pada sitoplasma. Berada secara bebas di dalam sitoplasma, tidak terikat pada retikulum endoplasma. Nah, kemudian ada sistem endomembran. Dia adalah dia termasuk membran inti yang terhubung ke retikulum endoplasma yang terhubung ke membran sel. Dia meregulasi lalu lintas protein dan melaksanakan fungsi-fungsi metabolisme di dalam sel. Jadi ini ada nukleus, biasanya dia akan menempel ada retikulum endoplasma kasar
ya, baru nanti ada ini retikulum endoplasma halus. Nah, RE ini adalah jejaring kantong dan tabung bermembran, struktur berbentuk benang-benang bermuara di inti sel. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai alat transportasi zat di dalam sel dan mensintesis protein serta menerima perintah melalui RNA. RE ini sendiri ada retikulum endoplasma kasar dan halus. Bedanya apa? Nah, yang pertama, kalau RE kasar itu ada ribosomnya di permukaan. Jadi kalau digambarkan, yang ada titik-titik hitamnya itu berarti dia ada retikulum endoplasma kasar, ya, yang kasar. Gitu. Jadi kan ini inti sel. Nah, ini kan ada titik-titiknya. Kan memang di selaput inti sel ada ribosom. Nah, kemudian ada lagi di bagiannya setelah luar ada ribosom lagi. Nah, ini adalah termasuk retikulum endoplasma kasar. Ya. Baru yang tidak nampak titik-titik ribosom ini adalah retikulum endoplasma halus. Jadi gampang sih kita untuk mengidentifikasi mana yang kasar, mana yang halus ya. Nah, pada retikulum endoplasma kasar ini dia memang punya ribosom membantu sintesis protein dan sekresi dan berbagai protein lain dari ribosom yang terikat. Dia bisa menambahkan karbohidrat ke glikoprotein juga dan menghasilkan membran baru. Nah, sedangkan kalau yang halus, karena dia tidak ada ribosom, maka dia tidak termasuk dalam proses sintesis protein ya, tetapi dia berperan dalam sintesis lipid. Dia menghasilkan membran lipid atau steroid. Nah, dia juga menyimpan kalsium dan meregulasikan kalsium, terutama kalau pada sel otot. Ya. Kemudian, dia juga berfungsi untuk detoksifikasi obat dan racun dan menghancurkan substansi-substansi racun kalau sel tersebut berada di hati. Ya. Jadi, pada setiap organ tuh fungsi RE ini bisa berbeda ya. Jadi kalau misalkan pada otot, pada jaringan otot ya, itu retikulum endoplasma halus dia sebagai penyimpanan kalsium. Sedangkan kalau di hati, maka dia berfungsi untuk detoksifikasi obat atau racun. Kemudian ada namanya aparatus Golgi. Dia mirip-mirip ya, seperti yang tadi retikulum endoplasma, cuman bedanya kalau aparatus Golgi dia tidak menempel pada inti sel. Nah, udah acuannya itu aja. Kalau menempel pada inti sel berarti dia RE. Nah, dia adalah tumpukan kantong pipih bermembran mempunyai polaritas dan berbentuk seperti tumpukan pancake ya. Nah, kemudian menerima protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan dia berfungsi aktif dalam sintesis, modifikasi, pemilahan, dan sekresi produk-produk sel. Dia juga berfungsi sebagai ekskresi sel dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Sehingga pada organ ginjal ya misalkan, nah jumlah aparatus Golgi ini juga lebih banyak. Ya. Coba aparatus Golgi dalam sel itu akan lebih banyak. Kemudian ada organel lisosom. Nah, lisosom dia merupakan kantong bermembran berisi enzim-enzim pencernaan sehingga biasa disebut organel pencernaan. Nah, kalau tadi aparatus Golgi dia sebagai ekskresi, nah lisosom ini sebagai pencernaannya. Di sini dia memecah makanan, bakteri, dan bagian-bagian rusak dalam sel untuk sel. Ya, jadi makanan di sini maksudnya protein, karbohidrat, ya, yang masuk ke dalam sel itu akan dipecah di dalam lisosom. Termasuk juga bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, nah itu akan dipecah oleh lisosom. Kemudian bagian-bagian rusak di dalam sel yang sudah mati, nah itu juga akan dipecah oleh lisosom. Dan dia melisiskan, menghancurkan, dan mengeluarkan enzim-enzim untuk memecah dan mendaur ulang bagian-bagian sel yang sudah rusak. Jadi dia kalau ngomongin pencernaan dan daur ulang itu sih lisosom. Kemudian ada vakuola. Nah, ini rongga sel. Ada beberapa ahli yang beranggapan bahwa tidak memasukkan vakuola sebagai organel sel. Jadi, dia bisa termasuk organel sel, bisa juga tidak. Karena dia hanya
seperti rongga kosong yang isinya garam-garam organik, glikosida, tanin, enzim, dan butir-butir pati. Kemudian ada sentrosom atau centriolus. Nah, ini hanya ditemukan pada sel hewan dan manusia. Strukturnya yang berpasangan di dekat nukleus dan terbuat dari ikatan mikrotubulus. Ya, kalau tadi ingat mikrotubulus, dia yang sitoskeleton ya. Dia terbuat dari ikatan mikrotubulus dan mengandung sepasang sentriol. Centriolus ini hanya muncul selama pembelahan sel membentuk benang-benang mitosis, dan dia membantu menarik pasangan kromosom untuk terpisah ke ujung sel yang berlawanan. Jadi kalau ingat lagi mitosis ya, itu kan kromosom kan akan tertarik ke samping. Nah, yang menarik ini itu ada sentriol. Dan sentriol ini tersusun dari ikatan mikrotubulus. Ya. Jadi mikrotubulus itu juga punya fungsi ya. Selain dia menjaga bentuk dari sel, dia juga membantu pada saat proses pembelahan sel, dia membantu menarik pasangan kromosom ke ujung sel yang berlawanan. Nah, kemudian ada mitokondria, the powerhouse. Ya, kenapa dibilang the powerhouse? Karena mitokondria ini adalah pusat tenaga, pusat energi dari sel. Dialah yang menghasilkan energi sel atau ATP, kita biasa sebut. Pada sel-sel yang aktif, seperti sel otot, maka dia akan punya mitokondria yang lebih banyak, gitu ya. Karena dia butuh lebih banyak sel yang bisa menghasilkan energi. Karena kan untuk bergerak, kita hanya sekedar mengangkat tangan saja itu ada energi yang dibutuhkan, ya. Makanya orang kalau lagi sakit, lemas, kurang makan, itu kan sekedar untuk bangun dari tidur, bangun dari tempat tidur itu akan susah. Karena memang kekurangan energi, gitu ya. Tapi kalau kita fit, kita kondisinya baik, kondisi sel kita bagus, mitokondria kita bisa berfungsi dengan baik, dan bisa menghasilkan energi dengan baik, maka kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Mitokondria ini juga merupakan pusat respirasi sel, di mana dia membakar glukosa. Makanya, nanti kaitannya pada saat biokimia ya, biokimia atau metabolisme zat gizi makro. Nah, itu akan belajar tentang bagaimana sih energi ini diproduksi, bagaimana sih energi ini bisa muncul dari tubuh kita, dan didapatkan dari asupan makanan yang kita makan. Itu prosesnya seperti apa? Nah, yang membantu itu adalah si mitokondria ini. Jadi penting sekali menjaga kesehatan sel kita, terutama menjaga, karena secara tidak langsung akan menjaga kesehatan dari si mitokondria ini. Kalau mitokondria ini tidak bisa berfungsi dengan baik, itu akan sangat berpengaruh dalam menghasilkan energi sel. Ada beberapa kasus yang mana dia punya kelainan pada mitokondrianya, memang ini genetik ya, maka dia tidak bisa beraktivitas fisik yang terlalu tinggi aktivitasnya, karena dia akan lebih cepat lelah, karena susah untuk menghasilkan energi, karena ada kelainan pada mitokondrianya. Makanya bersyukur untuk kalian yang insya Allah di sini sehat-sehat semua ya, sehat-sehat semua, tidak ada kelainan apapun, terutama pada sel tubuhnya atau pada mitokondria pada khususnya, sehingga bisa beraktivitas dengan baik asalkan kita memiliki asupan makanan yang baik dan kita tidak malas-malasan ya, karena itu mempengaruhi. Gitu. Nah, di dalam mitokondria ini kalau bentuknya dia dia bilang seperti cerutu, tapi kalau saya bilang kayak kacang ya. Dia kayak kacang. Ini kulitnya, ini dalamnya ya. Kacang tanah yang kulit kacang tanah ya, seperti itu. Dan dia punya double membran. Nah, uniknya mitokondria ini punya DNA sendiri ya. Beda dengan organel yang lain. Nah, lapisan di dalamnya berlekuk-lekuk dan dinamakan krista. Fungsi dari lekuk-lekuk ini, ya, kenapa bentuknya berlekuk-lekuk? Karena untuk memperluas permukaan untuk reaksi kimia. Jadi semakin luas permukaannya, maka akan semakin banyak reaksi kimia yang terbentuk. Karena memang inilah yang dibutuhkan oleh mitokondria untuk bisa menghasilkan energi banyak, gitu ya. Sedangkan bagian di dalamnya ini bernama matriks ya, yang seperti cairan ini namanya matriks. Ini ada membran luar, ini membran di dalam. Fakta menarik terkait mitokondria, kan kalian tadi saya sudah sampaikan bahwa mitokondria ini dia membawa DNA, membawa materi genetik.
Dari siapa materi genetik itu dapat ya? Jadi ternyata mitokondria yang berada di sitoplasma ini di dalam sel telur selama ternyata mohon maaf, mitokondria ini berasal dari sitoplasma yang ada di dalam sel telur pada saat proses fertilisasi. Jadi ada pada ibu ya. Oleh karena itu, kita semua ini mewarisi mitokondria yang berasal dari ibu. Sehingga oleh karena itu penting sekali kita makanya anggapan bahwa surga di telapak kaki ibu itu tidak hanya karena beliau mengandung selama 9 bulan menyusui dan mengasuh kita, tapi dari unit kecilnya pun ternyata itu berasal dari ibu, ya bukan dari bapak, ya. Jadi kita punya mitokondria itu membawa genetik dari ibu kita masing-masing. Jadi tolong sayangi ibu kalian, hormati dan patuhi segala perintahnya atau nasihat-nasihatnya itu tolong didengarkan karena dari unit mitokondria kita aja ternyata berasal dari ibu gitu, bukan dari ayah kita gitu ya. Kemudian ada organel peroksisom, dia atau badan mikro, ukurannya sama dengan lisosom. Organel dengan berbagai fungsi metabolik terspesialisasi dan menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan yang kemudian mengubahnya menjadi air. Ini senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung enzim oksidase. Sehingga peroksisom ini banyak disimpan pada sel-sel hati, ya, karena dia punya produk sampingan hidrogen peroksida, ya biasanya itu memang tinggi di hati. Oke, sebelum masuk ke tugas, ada pertanyaan? Masih ada waktu. Ya, 5 menit lah. 5 menit lagi ya. Ada pertanyaan terkait sel dan lain-lainnya yang berhubungan dengan sel? Bisa langsung nyalakan mic ya kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang pertama, oke. Nggak apa-apa, mungkin masih mencerna ya. Jadi, saya ada tugas untuk kalian, ini tugas individu. Silakan membuat gambar, menggambar ya. Kalian buat gambar sendiri ya, bukan kopas dari internet. Dan jadi kalian membuat gambar model sel dan struktur di dalamnya. Nanti kalian beri nomor ya, lalu kalian beri keterangan. Misalkan nomor 1 dia namanya apa, kemudian fungsinya juga apa. Misalkan 1 kalian mengarahkan panahnya itu nukleus, gitu. Nanti kalian sebutkan fungsinya apa saja. Nah ini kalian gambar dengan tangan, gambarnya di buku gambar atau di kertas HVS nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan bergaris ya, di kertas yang polos. Boleh diwarnai, silahkan boleh diwarnai, itu akan lebih bagus. Untuk ngambil contoh gambarnya bisa dari internet ya, terserah, saya nggak berpatokan pada salah satu bentuk sel, tapi intinya ini sel manusia ya, bukan sel tumbuhan, ya sel manusia atau sel hewan. Oke, digambar di buku gambar atau kertas HVS, lalu kemudian nanti di-scan dan di-upload di e-learning dalam bentuk PDF. Dikumpulkan maksimal hari Selasa minggu depan, 28 September, maksimal jam 23.59. Jadi sebelum masuk hari Rabu sudah dikumpulkan ya. Nanti saya akan buat tempat untuk submit-nya ya di e-learning. Itu. Nanti kalau ada pertanyaan terkait upload-nya atau tugasnya, bisa ditanyakan sekarang atau nanti bisa japri ke saya, ya WA ke saya. Kalau misalkan kurang jelas. Nah, ini contoh dari ininya ya, contohnya seperti ini. Misalkan nanti kalian gambar bentuk sel seperti ini, terus kemudian kayak irisan sel ya, di dalamnya ada mitokondria, ada peroksisom, ada sentriol ya, terus ada inti sel, retikulum endoplasma dan lain-lain.
bisa langsung ditulis seperti ini keterangannya atau di bawah, nggak apa-apa. Ya, jadi di sini bisa penomoran aja, biar nggak penuh ya. Baru nanti di bawahnya nomor berapa, namanya apa, fungsinya apa, boleh seperti itu. Jadi ini hanya contoh, boleh ambil gambar yang ini atau gambar yang lain, terserah. Dalam bahasa Indonesia ya, bukan dalam bahasa Inggris. Oke? Ada pertanyaan? Terkait tugas? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap paham ya. Baik. Ini pustaka yang saya gunakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasinya. Hari ini semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.